Halo, selamat datang di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan membahas trik pembukaan catur yang sangat mematikan. Kali ini, kita sebagai pemain putih. Permainan diawali dengan pion ke E4, dibalas dengan pion ke D5 mengajak pertukaran pion. Lalu kita balas dengan kuda ke F3. Jika lawan kalian tidak mau mengadu pion, melainkan membalas pion ke E5 seperti langkah permainan pada umumnya, kalian bisa mengakalinya dengan cara kuda melangkah terlebih dahulu ke F3. Nah, posisi kuda ini akan memblokir petak E5, sehingga pemain hitam tidak akan memajukan pionnya ke E5. Dan jika benar yang dilakukan hitam adalah memajukan pion ke D5, maka kalian dapat menjalankan trik ini dengan pion ke E4. Di sini, besar kemungkinan hitam akan memakan pion karena gratis dan sekaligus mengancam kuda putih. Jika pion kali pion, kita balas dengan kuda ke G5, mengancam kembali pion putih. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan hitam untuk melindungi pionnya. Pertama, bisa dengan gajah ke F5, atau menteri ke D5, atau dengan pion ke F5, atau langkah yang paling umum digunakan adalah dengan kuda ke F6. Oke, pertama saya akan bahas jika kuda ke F6. Ya, pertama kita ancam pionnya dengan memajukan pion ke D3. Di sini, kita memancing hitam agar memakan pion dengan tujuan agar gajah kita keluar dan sekaligus melindungi menteri dari serangan menteri hitam. Jika benar hitam pion kali pion, maka gajah kali pion. Cara ini adalah trik halus membangun serangan tersembunyi, karena nantinya kita dapat melakukan discover skak pada raja dan menteri sekaligus. Lalu hitam biasanya akan mengusir gajah dengan pion ke H6. Nah, di sini kita lancarkan serangan dengan pengorbanan kuda kali pion, mengancam menteri dan benteng. Di sini otomatis raja kali kuda, lalu gajah ke G6, skak raja, sekaligus menyerang menteri hitam dengan menteri. Di sini hitam terpaksa memakan gajah, raja kali gajah, dan kita makan menterinya yang gratis ini. Lumayan bukan? Mengorbankan gajah dan kuda demi mendapatkan menteri dan menghancurkan pertahanan putih. Jadi teman-teman, itulah yang akan terjadi jika di awal tadi hitam melindungi pion dengan kudanya. Lalu bagaimana jika hitam melindungi pion dengan gajah? Jika gajah ke F5 melindungi pion, kita majukan kuda ke C3 mengancam pion hitam. Lalu hitam biasanya akan menambah perlindungan pion dengan kuda ke F6. Kita majukan saja menteri ke E2 menambah serangan pada pion E4. Jika hitam memajukan menterinya ke D4 bermaksud menambah perlindungan pion, maka menteri kita ke B5 skak sekaligus mengancam gajah dan pion B7. Langkah terbaik hitam adalah memundurkan gajah ke D7 sekaligus menyerang menteri kita. Lalu kita makan saja pion B7 mengancam benteng. Hitam akan melindungi bentengnya sekaligus menyerang menteri dengan gajah ke C6. Kemudian kita balas dengan gajah ke B5 memangku gajah hitam. Jika menteri mundur melindungi gajahnya, maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, jika menteri kali benteng, gajah kali menteri, gajah kali menteri, skak, dan kuda kali gajah, maka menukarkan gajah dengan benteng lumayan menguntungkan bukan? Atau pilihan lain, jika kalian ingin mempertahankan menteri, terlebih dahulu makan gajahnya dengan gajah. Jika hitam menteri kali gajah, maka menteri ke C8 dan skak mat. Jadi kemungkinan hitam tidak akan memakan gajah dengan menterinya.
tapi memakan gajah dengan kuda. Kuda kali gajah, maka menteri kali benteng ska. Kuda mundur melindungi raja, kuda kali pion, kuda kali kuda, dan menteri kali kuda. Di sini putih memenangkan posisi dan unggul satu benteng. Kemudian kita kembali ke belakang. Bagaimana jika hitam melindungi pionnya dengan menteri ke D5, sekaligus menyerang kuda? Oke, caranya, majukan saja pion ke D3, mengancam pion sekaligus melindungi kuda dengan gajah. Lalu hitam biasanya memakan pion karena akan membuka jalan menterinya menyerang pion G2. Lalu biarkan saja pion G2 ini tidak terlindungi dengan gajah kali pion. Dan jika menteri kali pion, gajah ke E4, dan menteri hitam terjebak. Langkah terbaik satu-satunya hitam adalah dengan menteri ke G4, karena jika menteri ke G4, menteri kali menteri, gajah kali menteri, dan gajah kali pion mengancam benteng. Oke, di sini kita unggul satu benteng ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke belakang. Bagaimana jika hitam melindungi pionnya dengan pion ke F5? Balas saja dengan gajah ke C4, menyerang hitam di petak F7. Langkah terbaik hitam adalah dengan kuda ke H6, melindungi petak F7. Lalu balas dengan pion ke D3, menyerang pion sekaligus membuka jalan keluar gajah. Jika pion kali pion, jangan terburu-buru memakan pionnya. Lakukan rokade pendek terlebih dahulu untuk mengamankan raja dan mengaktifkan benteng. Hitam pion kali pion dan menteri kali pion. Posisi ini sangat menguntungkan putih. Coba perhatikan, perwira putih semuanya berada pada posisi terbuka dan sangat aktif menyerang. Sementara hitam, semua perwiranya masih berada pada posisi lockdown. Jadi bisa dipastikan putih unggul dan menguasai permainan. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan trik pembukaan catur mematikan. Tonton juga video-video dunia catur lainnya dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Halo, selamat datang di channel Dunia Catur. Pada video kali ini kita akan membahas pembukaan catur hitam yang sangat mematikan. Pembukaan catur ini bernama England Trap. Permainan dimulai dengan pion D4, lalu kita balas dengan pion ke E5, mengajak pertukaran pion. Pion E5 ini sengaja dikorbankan sebagai umpan untuk melancarkan serangan. Di sini, besar kemungkinan putih akan memakan pion E5 karena tidak ada pelindung. Dan jika benar putih memakannya, majukan saja kuda ke C6, mengancam pion putih. Putih dapat melindungi pionnya dengan 3 cara, yaitu dengan memajukan pion ke F4, atau kuda ke F3, atau gajah ke F4. Kemungkinan besar, putih melindungi pion dengan kuda atau gajah, dan tidak dengan pion. Mengapa? Karena jika pion maju, akan membuka sayap raja putih. Jadi, kecil kemungkinan pemain putih akan melakukan langkah ini. Dan jika benar kuda ke F3 melindungi pion putih, majukan saja menteri ke E7, mengancam pion 2 kali. Gajah akan ke F4 melindungi pion, dan kita majukan saja menteri ke B4 ska. Gajah mundur ke D2 untuk menutup ska sekaligus menyerang menteri kita. Lalu makan saja pion gratis ini, sekaligus mengancam benteng putih. Jika gajah ke C3 menyerang menteri, tujuannya adalah untuk melindungi benteng, dan di sini menteri tidak dapat memakan gajah putih karena dilindungi kuda. Jadi majukan saja gajah ke B4 untuk memangku gajah putih di C3. Jika menteri melindungi gajah, makan saja gajahnya dengan gajah. Jika menteri memakan gajah,
Majukan menteri ke C1 dan skakmat. Jadi putih akan memakan gajah menggunakan kuda. Lalu makan saja bentengnya ska. Kuda akan ke D1 melindungi raja. Lalu makan pion E5 dengan kuda. Kuda kali kuda dan menteri kali kuda. Tentu saja hitam unggul perwira. Tapi coba kita kembali ke belakang. Bagaimana jika putih memakan gajah kali gajah? Maka kuda kali gajah dan benteng terancam. Untuk melindunginya, kuda putih harus diangkat. Tapi sayangnya tidak ada satupun bidak yang aman untuk kuda. Jika kuda ke A3, menteri kali kuda. Jika kuda ke C3, menteri kali kuda. Dan jika kuda ke D2, makan saja pionnya dengan kuda ska. Raja terkurung. Dan jalan keluar satu-satunya adalah menteri kali kuda. Maka hitam, menteri kali menteri. Tentu saja posisi hitam benar-benar unggul. Dan sangat besar kemungkinan hitam akan memenangkan pertandingan. Oke guys, sampai di sini pembahasannya. Jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan updatean video terbaru dari dunia catur. Selamat mencoba!